Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal pekan ini menjadi hari yang buruk bagi Partai Gerindra yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau yang memimpin bukan Presiden Prabowo-nya ya, Prabowo Subianto ya sebagai pribadi, tapi juga sebagai presiden. Karena hari Senin kemarin, tanggal 19 Januari 2026, dua orang kader Gerindra di OTT atau ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Keduanya adalah Bupati Pati di Jawa Tengah, Sudewo, dan Maidi, ini Wali Kota Madiun di Jawa Timur. Sudewo di OTT KPK karena suap jual beli jabatan dalam pengisian perangkat desa, sementara Maidi di OTT karena suap proyek dana CSR. Maidi ditangkap bersama 14 orang lainnya, dengan begitu total yang ditangkap itu sangat besar, sangat banyak, ini sampai 15 orang. Kasus ini menyedot perhatian publik karena selain dua-duanya kader Gerindra, kader partai penguasa, namun yang ini saya kira juga ramai sekali di kalangan netizen, yakni jejak digital keduanya itu sama. Mereka ini sama-sama pernah sowan ke Solo, ya, sowan ke Joko Widodo, ini supaya mereka di-endorse oleh mantan presiden itu pada saat bersiap mengikuti kontestasi pilkada pada tahun 2024. Ketika menerima keduanya, ini secara terpisah tentu saja ya, Jokowi menyatakan menitipkan wilayah masing-masing. Karena itu netizen menyebutnya sebagai orang titipan Jokowi, begitu dalam tanda petik ya. Pada Pilkada 2024 lalu itu Jokowi memang dia mengaku itu mengendorse banyak sekali kepala daerah. Jumlahnya menurut seingat dia itu sampai 84 kepala daerah, mulai dari gubernur sampai bupati dan wali kota. Sebagian besar ini di Pulau Jawa. Jokowi mengaku tidak tahu, tidak juga menghitung berapa jumlah kepala daerah yang dia endorse itu yang kemudian memenangkan pilkada. Karena menurut dia belum semua kepala daerah yang menang itu menghubungi dia. Jokowi mengatakan hal itu kepada wartawan awal Desember tahun 2024 lalu ya. Balik lagi ke kasus OTT kedua orang kepala daerah itu. Maidi itu sudah tiba di KPK Senin malam. Maidi tiba dengan mengenakan topi dan jaket. Kemudian dia terlihat berjalan santai membawa koper kecil berwarna biru di tangan kanan dan tas kecil warna hitam di tangan kirinya. Maidi ini bisa melenggang karena dia belum mengenakan rompi tahanan KPK dan tangannya juga itu tidak diborgol. Maidi tidak banyak bicara ketika ditanya wartawan, dia sambil tersenyum, Maidi hanya memberi pernyataan singkat. Saya tidak pernah lelah berhenti membangun Madiun. Doakan saja saya sehat. Kok ditangkap Pak? Gimana Pak? Saya tidak pernah lelah untuk membangun Kota Madu. Oh gitu. Kalau ada kekurangan, doakan saya sehat. Ya. Perjalanan politik Maidi ini sangat menarik. Dia memulai karirnya sebagai aparatur sipil negara, ini malah sebagai guru, dia guru geografi di SMA Negeri 1 Madiun. Karirnya terus naik dengan menjadi kepala sekolah SMA Negeri 2 Madiun, menjadi kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kota Madiun. Dia juga menjadi, wah ini jabatan basah, dia akan menjadi kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun, dan puncaknya itu dia menjadi sekretaris daerah Madiun. Ini sebenarnya dalam praktek dia menjadi orang kedua ya. Orang kedua seharusnya memang wali kota, wakil wali kota maksud saya. Tapi realitasnya sekda ini karena dia yang menguasai birokrasi ya. Pada Pilkada 2019, Maidi maju sebagai kandidat wali kota Madiun dan terpilih untuk periode 2019-2024. Pada Pilkada 2024 dia maju kembali untuk periode kedua dan terpilih. Sebelum Pilkada 2024 itu dia diusulkan menjadi Ketua DPC Partai Gerindra. Yang mengusulkan itu adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kota Madiun, Bambang Wahyudi. Setelah heboh, semua media menyebutnya dia sebagai kader Partai Gerindra. Namun DPD Partai Gerindra Jawa Timur membantahnya. Bendahara Gerindra Jawa Timur, Ferdian Reza Alvisa, membantah dan menyatakan bahwa Maidi itu belum punya KTA atau kartu tanda anggota Partai Gerindra. Alvis membenarkan Maidi sudah mengikuti fit and proper sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Madiun, tapi sampai saat ini DPP, DPD, dan DPC belum menerbitkan kartu anggota Maidi atau KTA dari Maidi. Ini agak aneh ya, sudah ikut fit and proper jadi ketua DPC tapi kok belum punya KTA. Mestinya kan orang punya KTA dulu, baru kemudian dia bisa ikut fit and proper menjadi ketua DPC. Ingat ya kayak kasusnya Kaisang kan juga gitu ya.
Dia 2 hari sebelumnya mendapat KTA PSI di rumahnya Jokowi dan kemudian 2 hari kemudian dia secara aklamasi dipilih menjadi ketua umum PSI. Mestinya gitu dong ya. Jangan belum punya KTA tapi malah sudah ikut fit and proper sebagai ketua DPC Partai Gerindra. Nah, bagaimana hubungannya dengan Joko Widodo? Akun X Narkosun ini mengunggah video pendek ketika Maidi dan pasangannya calon wakil wali kota Bagus Panuntun sowan ke rumah Jokowi 2024 di Solo. Saat itu ada momen Jokowi menyampaikan pesan menitipkan kota Madiun ke Maidi dan Bagus. Pak Maidi, Pak Bagus, saya titip kota Madiun. Nah, bagaimana dengan Sudewo? Ceritanya bagaimana nih? Bagaimana perjalanan karirnya? Ini kasusnya sangat menarik ya. Pada bulan Agustus tahun 2025 lalu kan dia sempat membuat heboh. Ini hebohnya secara nasional karena Pati ini kan tadinya kota kecil yang relatif jarang menjadi sorotan publik, sorotan media nasional gitu ya. Tiba-tiba terjadi heboh, ini dipicu oleh dia menaikkan PBB sampai 250% dan kemudian dia didemo besar-besaran oleh warga sampai bergelombang-gelombang itu demonya dan kemudian memaksa ini DPRD kemudian membuat hak angket untuk pemakzulan. Tapi kita kan kemarin sudah saya bahas juga pemakzulan itu batal dan kemudian Sudewo itu ya terus lanjut menjadi bupati. Nah, tapi sekarang tiba-tiba malah dia di OTT oleh KPK. Pada saat rame-rame desakan pemakzulan pada bulan Agustus sampai Oktober itu KPK juga mengungkap Sadewo itu pernah diselidiki keterkaitannya adanya aliran dana korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api di Kementerian Perhubungan. Ini berbaikan dengan perbaikan jalur atau pembangunan jalur kereta di Jawa Tengah. Saat itu Sudewo masih menjadi anggota Komisi 5 DPR RI. Ini kan partnernya dari Kementerian Perhubungan. Dalam persidangan, saksi menyebut Sudewo itu menerima dana sebesar 3 miliar. Namun kemudian ketika ribut-ribut kasus ini dia mengembalikan. Kasusnya nggak berlanjut ya. Sama seperti Maidi, Sudewo tadinya itu berkarir sebagai aparatur sipil negara, tapi dia di Departemen Pekerjaan Umum. Setelah itu dia berwira swasta dan kemudian menjadi politisi dengan bergabung sebagai kader Demokrat, Partai Demokrat pimpinan Pak SBY. Dan dia pernah menjadi anggota DPR. Ini kok saya bacanya, kok dia periodenya hanya 2009 sampai 2013 ya di situ. Karena kemudian dia jejak karirnya setelah itu, karir politiknya ya, setelah itu tahun 2014 dia bergabung dengan Partai Gerindra. Dan dia baru kemudian terpilih lagi menjadi anggota DPR pada periode 2019-2024. Nah, pada saat dia menjadi ini kelihatannya dia kemudian mendapat aliran dana 3 miliar itu dari proyek korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api. Pada Pilkada 2024 dia maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Risma Adi Chandra. Nah, menjelang Pilkada 2024 inilah Sudewo dan Risma itu sowan ke Jokowi di Solo. Momen dia bersama Risma sowan ke Solo itu bahkan diunggah di akun Instagram pribadinya pada tanggal 6 November 2024. Siang ini di Solo saya dan Mas Chandra Official bertemu langsung dengan Bapak Jokowi. Dan beliau menitipkan pesan salah satunya adalah potensi perikanan yang ada di Kabupaten Pati guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati. Selain infrastruktur, jalan utama dan subsidi pupuk kepada petani juga harus diutamakan. Saya dan Mas Chandra berkomitmen bekerja keras sepenuh hati. Status di Instagram itu juga dilengkapi dengan unggahan video ketika mereka tiba di rumah Jokowi dan kemudian berbincang ini di meja besar itu di ruang tamunya Jokowi ya kelihatannya ini dan mereka itu mendapat wejangan dari Jokowi. Pak Sadewo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati, utamanya yang berkaitan dengan perikanan, karena memiliki potensi yang besar di Pati. Tidak hanya satu unggahan, di unggahan lain terlihat ini Sudewo dan Chandra berdiri di depan rumah Jokowi bersama Jokowi. Dan kemudian dia juga menulis status yang cukup panjang. Saya berkunjung di kediamannya Presiden 7 Bapak Joko Widodo Joko Widodo dalam kurung memberikan dukungan penuh kepada saya dan Mas Chandra Official Mas Chandra Official menjadi calon bupati dan wakil bupati Pati dalam upaya untuk memajukan Kabupaten Pati.
Dalam pertemuan ini, Pak Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pengalaman dan komitmen saya diharapkan dapat mempercepat kemajuan Pati, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat perekonomian daerah melalui kebijakan yang tepat sasaran. Dukungan Pak Jokowi ini juga mencerminkan keyakinan terhadap kapasitas saya dan Mas Chandra dalam kurung Mas Chandra Official untuk mewujudkan visi perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Pati. Jadi dari unggahan ini kelihatan sekali kalau mereka ini betul-betul masih percaya bahwa endorsement dari Joko Widodo itu betul-betul talk chair gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah cuman endorsement saja atau ada bantuan-bantuan lain berupa bantuan finansial misalnya kan untuk pilkada itu salah satu kunci kemenangannya juga adalah besar-besaran punya anggaran ya. Ya kita tahu lah money politik sebagainya sudah jadi praktek yang lazim sekarang ini. Jadi 2 orang kepala daerah yang ditangkap KPK dua-duanya itu sowan Jokowi. Dan tampaknya itu kalau tadi kita baca unggahan dari Sudewo, mereka betul-betul sangat mengandalkan dukungan dari Jokowi ini. Bukan hanya Jokowi ya, tapi Kaisang juga itu turun langsung dalam kampanye Sudewo dengan Chandra ini. Banyaknya endorsement Jokowi pada Pilkada 2024 seperti yang dikatakan Jokowi sampai 84 orang itu sesungguhnya menggambarkan satu, basis Jokowi sangat kuat dan juga strategis, dan kedua juga Jokowi sedang memperkuat basisnya dengan kepala daerah ini kan. Bayangkan kalau Jokowi itu sekarang ini masih menguasai kepala daerah atau seperti yang dikatakan setidaknya sampai 84 orang itu 84 pasangan kepala daerah ya kita nggak tahu apakah itu semuanya terpilih atau tidak. Ini kan pada Pilpres 2029 ya posisinya Jokowi dan kalau Gibran yang maju ini memang sangat kuat kan. Jawa ini pada Pilpres 2024 itu total pemilihnya 204,8 juta pemilih. Itu artinya mencakup 56% pemilih, total pemilih seluruh Indonesia. Jadi siapa yang memenangkan Jawa ya dia akan memenangkan pemilu legislatif maupun Pilpres 2029. Jadi kalau Jokowi banyak endorse itu bukan hanya kepala-kepala daerah itu merasa lebih pede kalau didukung oleh Jokowi, tetapi Jokowi juga masih menanamkan pengaruhnya, mencengkeramkan pengaruhnya di kepala-kepala daerah terutama di Jawa itu yang sangat strategis. Coba bayangkan orang seperti Sudewo yang kader Gerindra. Nah kalau ini jelas ya nggak dibantah ini Sudewo ini sebagai kader Gerindra. Ini dan padahal kan ketua umumnya Prabowo saja sudah jadi presiden. Mereka itu masih butuh bantuan Jokowi. Bayangkan kurang kuat apa kalau Pak Prabowo yang mengendorse gitu ya. Nah beda dengan Maidi yang tidak diakui sebagai kader Gerindra. Kalau Sudewo ini jelas adalah anggota partai Gerindra. Dia malah pernah tercatat sebagai salah satu pengurus DPP. Kalau tidak salah ketua bidang organisasi ya. Mohon teman-teman Gerindra dikoreksi kalau saya salah ini ya. Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, ini yang sekarang menjadi Wakil Menteri Pertanian, itu dia merespon OTT terhadap Sudewo ini. Dia menyatakan bahwa Gerindra sepenuhnya mendukung langkah KPK. Ini kan presidennya sendiri selalu menyatakan, ya ini presidennya Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa dia ingin pemberantasan korupsi betul-betul ditegakkan, masa kemudian ketika ada kadernya di OTT dia cawe-cawe enggak lah. Nah, itu yang dilakukan oleh Sudaryono menyatakan dia pokoknya mereka tidak akan campur tangan dalam urusan hukumnya Sudewo ini. Jadi dilepaslah Sudewo dan di Gerindra kan biasanya kalau udah ditangkap itu ya langsung dipecat dari kader ke Partai Gerindra. Namun Sudaryono itu menyatakan agar publik itu ya jangan menghakimi lebih dulu ya. Ini Sudewo ini harus dikedepankan azas praduga tidak bersalah. Jadi ini menarik sekali ya perjalanan 2 orang kepala daerah ini ada kaitannya dengan Joko Widodo. Kalau tadi dua-duanya kader Gerindra kan sudah dibantah oleh Gerindra. Katanya cuma satu, yang satu baru bidding untuk menjadi ketua DPC nama Dion. Tapi kalau mereka itu di-endorse dan kemudian dititipkan oleh Jokowi itu fakta karena memang peristiwanya ada. Saya Subnu Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.